wabarakatuh. Billahilladzi amarna bil ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana dan rabbil alamin. Allahumma ashabihil mujahid. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap DKM Masjid Jami Baitur Rahman yang saya muliakan. Kembali pada kesempatan malam Senin ba'da maghrib ini, sekalipun bumi ini disinari, diguyur oleh hujan yang begitu luar biasa, namun bagi kita umat yang beriman kepada Allah, menyikapi makna hujan ini mudah-mudahan mendatangkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selawat besar salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kajian tentang keutamaan zikir, halaman 8 faslun baris yang terakhir. Halaman 8 faslun dalam kurung az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Halaman 8 silakan dibuka. Namun sebelum kita kaji ulang, mari kita awali saja taklim malam hari ini dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita, sanak famili kita yang hari ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya. Dan kita yang hadir sekalipun dalam cuaca hujan, setiap langkah-langkah kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hasiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Faslun, ini satu pasal, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Yang namanya zikir itu ada kalanya dilakukan dengan hati, wa yakunu bil lisan, dan ada kalanya dilakukan dengan lisan. Ada kalanya orang berzikir melalui hati dan ada kalanya orang berzikir dengan lidah. Namun dengan dua hal ini, wal afdal minhu maka nabil qalbi wal lisan jami'ah. Yang paling utama zikir itu dilakukan dengan cara kedua-duanya secara bersamaan. Kalau berbicara masalah yang paling utama, di dalam kajian kitab ini dijelaskan wal afdal minhu maka nabil qalbi wal lisan jami'ah. Yang lebih utama itu zikir dengan hati juga, dengan lidah juga. Gitu ya Pak. Jadi kalau zikir itu ada yang pakai hati, ada yang pakai lidah, tapi kedua-duanya. Afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha
illallah. Yuk, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Antara lidah dengan hati jadi satu. Jadi akan terasa kenikmatan berzikir ngalir tuh. Jadi getaran lidah yang berucap dengan kalimat la ilaha illallah. Hati merasa nilai ketauhidan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Enak jadi resep gitu. Jadi jangan sampai ketika kita dengan lisan hati kita nggak main gitu. Hati yang nggak main ini nggak ada sentuhan nilainya. Ya, berarti nggak ada nilai hasil dari kita zikrullah kepada Allah. Namun dijelaskan pula wa iniktasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Jika dilakukan dengan salah satu dari keduanya, kalau memang mau dipilih antara zikir dengan menggunakan hati dengan zikir menggunakan lisan. Fa iniktasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Yang mana yang lebih kita pilih itu antara lisan dengan hati. Di kitab ini dijelaskan fal qalbu afdal, menggunakan hati lebih utama. Kita nggak bisa dengan lisan, tapi hati kita main. Getaran-getaran hati yang selalu bergetar di dalam hati manusia diiringi dengan kalimat-kalimat zikrullah. Kita lanjut semalam yalam bagi ayat suraka zikru, dan tidak boleh meninggalkan zikir bil lisan ma'al qalbi, yang melalui lisan disertai dengan hati, jangan ditinggalkan tuh. Zikir yang bersamaan kita lakukan antara lisan dengan hati. Khaupan man ayyazunna bihi riya, karena takut jatuh kepada urusan riya. Ya Pak. Kayak tadi kan kita udah kumandangkan tuh ya, zikir dengan lisan juga, dengan hati juga. Jangan gara-gara takut jatuh riya akhirnya kita kagak mau zikir dengan lisan, nggak mau zikir dicampur dengan hati. Ya bagaimana bisa kita diundang acara tahlilan cuman pakai hati doang, bisa nggak? Hah? Iya, gitu. Kita diundang acara tahlilan nggak ada suaranya, pakai hati semua, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nah makanya jangan ditinggal nih. Jadi berzikir dengan menggunakan lisan dengan hati, khaufan min ayyazun nabi riya, karena khawatir daripada takut kepada jatuh kepada perbuatan riya. Bal yazkuru bihi majami'an, tapi diutarakan zikir dengan kedua-duanya. Hati ya, lisan juga iya. Namun patokannya apa jamaah sekalian? Wa yuqsadu bihi wajhullah ta'ala, membulatkan niat. Ketika zikir dengan hati dan lisan semata-mata karena Allah Ta'ala. Modalnya niat. Ya. Nah, modalnya nawaitunya ketika kita mengumandangkan zikir hatinya, lisannya. Jangan pedulikan kata orang. Kalau ngedengerin omongan orang kita nggak bisa baik Pak. Gitu ya. Kita ingin berbuat baik, dengerin orang bicara, dengerin orang bilang ini dan itu, akhirnya kita tidak berzikir. Padahal kata seorang ulama, wa qad qadimna anil fudail rahimahullah ta'ala. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Syekh Fudail, semoga Allah merahmatinya. Anna tarakal amali li ajlin nas riyaun, bahwasanya meninggalkan amal karena manusia itu juga disebut riya. Kita takut jatuh kepada riya, akhirnya nggak beramal. Kita takut orang bilang zikir kita riya, akhirnya kita kagak zikir. Meninggalkan zikir karena manusia itu juga riya. Paham Pak? Ini pada ngantuk apa dingin nih?
Ya Pak. Kita takut dibilang sebut ria, akhirnya udah dah saya kagak mau zikir dah. Ntar orang kata apa. Nah, ngomong begitu aja udah termasuk ria. Kita nganggap diri kita meninggalkan zikir karena kita bilang diri kita kagak ria. Pada hakikatnya ria. Nah, disinilah yang menjadi penekanan kita. Kata Syekh Hudayl tadi, anna tarakal amali li ajli nasriya. Sesungguhnya meninggalkan amal karena manusia ria. Enggak beramal. Ria itu, Pak. Daripada kita enggak beramal, mendingan bagaimana? Mendingan kita beramal. Daripada enggak berzikir, takut kalau kita zikir dilihat sama orang akhirnya jatuh ria, mendingan kita zikir, Pak. Ya, pokoknya orang bilang apa dah, enggak jadi masalah apa-apa. Masa bodoh apa, yang penting tadi catatannya, nawa itu kita tuh harus dipasang. Bapak ngaji nih malam ada nawa itunya enggak, Pak? Ya Allah, mau ngaji hujan nih, deras lagi, jalanan banjir nih, kayaknya roman-romannya Ustaz nih lagi datang nih, gitu ya Pak ya, kata kita gitu Pak. Saya juga bingung juga nih mau datang apa kagak nih Pak. Saya kagak datang tadi, nanti jamaah nungguin gitu Pak. Gitu ya. Tapi saya lihat Haji Hamdani udah ada di depan Pak. Ya gitu tuh ya. Nih, gitu. Kita lanjut, walau fatahal insanu alaihi baba mulahazatin nas. Kalau sekiranya seseorang itu membuka, menarik perhatian dari orang lain. Misalnya Pak, kita lagi zikir, ada yang ngeliatin kita nggak Pak? Ada nggak? Ada pasti. Tuh, kalau kita zikir ada yang memperhatikan kita tuh. Mulahazatun nas, ada yang melirik kita, ada yang memperhatikan kita. Tapi bagaimana wal ihtirazu min tatarruki dzannihim al-batilah. Kita jaga dari cara-cara persangkaan yang membuat jadi rusak. Kita bilang begini aja di dalam hati kita. Oh, dia melirik kita, oh dia melihat kita dalam konteks ingin juga berzikir kepada Allah, gitu aja. Bukan semata-mata ingin ini dan itu, ingin dan itu. Ini tujuannya itu wal ihtirazu min tatarruki dzannihimil batil. Jadi memelihara diri dari persangkaan yang salah. Nah, kalau sudah begitu lan nasudda alaihi aksaru abwabul khair. Kami tidak akan menutup pintu-pintu kebaikan baginya. Kalau memang sekalipun dia berzikir ada pandangan orang, ada yang melirik, ada yang memperhatikan, tapi kesemuanya itu dia jaga daripada pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang salah. Berarti tetap dia diberikan pintu-pintu kebaikan. Kalau dia nggak mau, wadai'a ala nafsihi syai'an adziman min muhimmatid. Kalau dia tidak mau, akhirnya ditinggalkan zikir, ya sia-sia dirinya. Gara-gara manusia akhirnya dia kagak zikir, akhirnya sia-sia tuh dirinya. Padahal zikir itu adalah syai'an adziman min muhimmatid, satu perkara yang besar, satu perkara yang penting dalam masalah agama. Gitu ya. Kita tahu bahwa rumah yang dizikirkan dengan rumah yang tidak dizikirkan bagaikan kehidupan dan kematian. Rumah yang sering dizikirin, rumah itu hidup Pak. Tapi rumah yang gak pernah dizikirkan, rumah itu mati. Nah, oleh karena disinilah kuat hati, kuat diri. Nawa itu pasang dengan sebenar-benarnya. Kalau sudah begitu baru kita akan merasakan kenikmatan berzikir kepada Allah. Walaisa hadza tariqul arifin. Kalau kita meninggalkan zikir lantaran karena pandangan manusia, itu bukan sikap orang-orang yang arif, bukan sikap orang-orang yang bijaksana. Gitu ya Pak. Gitu. Kayak saya nih ngaji, ada yang liput. Kalau nggak ada yang liput nggak ngaji gitu Pak. Ngaji juga kan? Ya gitu maksudnya. Udah pokoknya mau diliput ke, mau kagak ke, nggak ada masalah. Ya. Kita zikir begitu, ada yang mau liatin ke, ada kagak ke, tetap kita berzikir karena berangkat dari nawaitu.
Kita lanjut jamaah sekalian, wa rawaina fi sahihil Bukhari wal Muslim, diriwayatkan dari Imam Sahih, dari Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat Aisyah berkata, nuzilat hadil ayat, diturunkan ayat ini berkenaan dengan masalah doa. Jadi berkaitan dengan doa, ayatnya apa? Wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha. Jangan engkau mengeraskan suaramu dalam salatmu. Jangan keraskan suaramu dalam salatmu, tapi wala tukhaffit biha. Jangan juga direndahkan. Kalau kita membaca doa terlalu keras juga jangan. Enggak kedengeran juga jangan juga. Itu Pak. Ya. Bapak sholat jamaah, imamnya baca doa. Imamnya doa sendiri aja. Kagak kedengeran. Bapak pasti nanya, itu imam minta apa gitu Pak. Ya. Mintanya apa? Kita kan ngaminin tuh. Dia minta kita aminin, dia minta kita aminin. Makanya wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha. Jangan mengeraskan dalam sholatmu dan jangan juga dalam doamu dalam merendahkan suaramu. Terlalu keras juga jangan, terlalu rendah juga jangan. Itu kan bahasa yang namanya orang doa kan minta. Orang kalau minta bahasanya kan sopan. Ya Pak. Bapak minta sama orang tapi suaranya nggak sopan, kira-kira dikasih nggak? Bentak gitu, bentak, jilatif begitu, kira-kira begitu. Jilatif juga bilang, kamu apa-apaan kok minta sama saya begitu Pak. Makanya caranya bagaimana? Dengan nada-nada tadawwa'an wa khufyah. Ud'u rabbaka tadawwa'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru', dengan merendahkan hati dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu. Paslon, ini satu pasal, i'lam anna fadilataz zikri ghairu munhasiratin fit tasbih wa tahlil wa tahmid. Ketahuilah bahwasanya keutamaan zikir itu tidak hanya terbatas dalam masalah tasbih. Jadi yang namanya zikir itu bukan hanya tasbih, wa tahlil bukan hanya tahlil saja, wa tahmid bukan hanya tahmid saja, wa takbir bukan hanya takbir saja. Yang namanya zikir itu bukan hanya sekedar kalimat tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Bukan hanya sebatas itu saja kalimat-kalimat zikir. Tapi apa nih? Wa nahwiha bal kullu amilillahi ta'ala bi ta'atin. Akan tetapi semua rangkaian amal yang dilakukan karena Allah, fahuwa dzikrulillahi ta'ala, itu disebut zikir kepada Allah. Semua rangkaian perbuatan taat yang kita lakukan kepada Allah itu termasuk juga zikir. Penjelasannya apa jamaah sekalian? Kada qala Sa'id bin Jubair. Telah berkata Sa'id bin Jubair wa ghairihi, dan lainnya minal ulama, daripada para ulama-ulama. Wa qala al-Atha, berkata Imam Atha rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kata Imam Atha, majalisuz zikri hiya majalisul halal wal haram. Yang dimaksud dengan majelis zikir itu adalah majelis yang membahas tentang masalah hukum halal dan haram. Itu termasuk juga majelis zikir. Jadi majelis zikir itu luas ya Pak. Bukan hanya orang yang duduk baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan hanya sebatas itu. Ketika ada satu majelis ilmu, di majelis ilmu itu membahas tentang masalah al-halal wal haram. Berarti taklim ini termasuk zikir enggak Pak? Termasuk. Tuh ya. Malah lebih luas tuh.
majelis ilmu udah termasuk majelis zikir, tapi majelis zikir belum termasuk majelis ilmu. Berarti luasan mana, Pak? Luasan majelis ilmu. Kenapa begitu? Karena di majelis ilmu itu dibahas tuh tentang masalah al-halal wal haram, mana hukum yang dihalalkan, mana hukum yang diharamkan, sehingga yang tidak tahu menjadi tahu. Gitu ya. Jual beli halal atau haram? Jual beli halal. Riba haram. Kan udah jelas ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dengan dia tahu ini halal dan dia tahu ini haram, berarti dia ingat kepada Allah. Ingatnya bagaimana? Yang membuat aturan hukum agama. Siapa? Allah. Makanya kata Imam Atha, orang yang berada di majlis ketika dia mengkaji tentang masalah hukum halal dan haram, majlis itu juga disebut majlis zikir. Gitu. Yang berikutnya juga kaifa tashtari, di majlis yang membahas bagaimana cara membeli. Wa tabi'u, bagaimana cara menjual. Tuh. Kalau ada satu majelis ilmu membahas bagaimana cara-cara membeli dengan cara yang baik. Bagaimana cara menjual juga dengan cara yang baik. Allah senang, Allah redha kalau ada pembeli, dia membeli sesuatu dengan cara yang baik. Allah juga redha, senang kalau ada penjual, dia menjualnya dengan cara yang baik. Bertemu penjual dan pembeli di satu majelis, kalau dua-duanya baik, burikalah huma, Allah berikan keberkahan. Kadang-kala kan dua hal, Pak. Pembelinya baik, penjualnya nggak baik. Ya, Pak. Pembelinya jujur, penjualnya kagak jujur. Ada penjualnya jujur, tapi pembelinya kagak jujur. Ada nggak, Pak? Ada. Beli barang, beli duku, Bang, cobain, Bang. Yang dicobain lain, yang dikantongin lain. Ya, Pak, ya. Itu tuh lakon-lakon pembeli itu, Pak. Ya, diumpetin barang orang, nih pembeli-pembeli yang curang. Nah, kalau salah satu aja ada yang berlaku tidak adil, tidak baik, berarti jual beli itu tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Nah, ini dibahas tuh di majelis zikir. Di majelis ilmu itu bukannya sekedar dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tapi dikasih penjelasan supaya penjual menjadi penjual yang ingat kepada Allah, pembeli juga pembeli yang ingat kepada Allah. Waktu sholli, diajarkan masalah sholat, diajarkan sholat. Watasumu, diajarkan masalah puasa. Watunkahu, diajarkan masalah pernikahan. Watutlaku, diajarkan masalah perceraian. Watuhajju, diajarkan masalah haji. Wa asbahadali, dan lain-lainnya. Ini semuanya kata Imam Atha, kalau di satu majelis sudah dikaji tentang berbagai macam masalah yang berkaitan dengan masalah agama, berarti majelis itu juga disebut majelis zikir. Jelas ya? Faslun, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, ila qawlihi ta'ala wadh-dhakirinallaha katsira waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang berzikir laki-laki dan orang-orang yang banyak berzikir perempuan, a'addallahu lahum maghfirah, Allah telah mempersiapkan bagi mereka ampunan. Orang-orang yang berzikir laki-laki, orang-orang yang berzikir perempuan, laki-lakinya berzikir, orang perempuannya juga berzikir, kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sudah menjanjikan bagi mereka ampunan. Kita diberikan ampunan. Orang yang banyak berzikir akan diberikan ampunan oleh Allah. Bukan hanya sekedar ampunan,
wa ajran 'azima. Allah memberikan pahala yang besar. Ya Pak, dosa kita diampuni sementara mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Kita lanjut, wa rawaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, sabaqal muparridun. Orang-orang muparrid adalah orang-orang yang mendapatkan keberhasilan. Ada kalimat di hadis Nabi, mufarrid tuh. Orang-orang yang mufarrid itu adalah orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan keberhasilan. Sukses dia tuh, berhasil tuh dia. Kalau sahabat nanya, wamal mufarridun ya Rasulullah? Apa sih yang dimaksud dengan mufarridun itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, adz-dzakirunallaha katsira waz-dzakirat. Yang dimaksud dengan mufarridun itu adalah orang-orang yang banyak berzikir, baik dia laki-laki maupun perempuan. Itu yang dimaksud dengan mufarrid, itu orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan keberhasilan. Karena konteksnya kalau kita ingat kepada Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ingat kepada Allah, nanti Allah pun akan ingat kepada kita. Berterima kasihlah kepada Allah, jangan kalian tidak berterima kasih kepadanya. Nah, kalau kita sering berzikir berarti kita ingat tuh sama Allah. Kita pergi ke pasar Tanah Abang, mau beli sesuatu, sampai di sono yang kita ingat siapa, Pak? Hah? Kita mau beli sepatu nih, pergi ke pasar Tanah Abang, sampai di pasar yang kita ingat apa? Yang kita ingat barang yang kita mau beli tuh. Allahnya kemana tuh, Pak? Bisa nggak ingat tuh begitu, Pak? Susah. Makanya disitulah peran zikir kepada hati itu perlu. Ketika kita sampai ke pasar, nah supaya ingat doa gitu, Pak ya. Allahumma inna nas'aluka hadzal suq khaira wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Ya Allah, jadikanlah pasar yang saya masuki ini adalah pasar yang mendatangkan kebaikan dan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang ada di pasar. Tuh doanya gitu. Berarti kalau kita udah baca doa berarti ingat nggak sama Allah tuh? Ingat, dua-duanya dapat. Zikirnya dapat, sepatunya dapat. Murah lagi harganya, ya jilatin. Ya gitu. Ya Allah, aku bermohon ya Allah, ketika aku sampai di pasar ini berikanlah kebaikan dan kebaikan orang-orang yang ada di pasar ini. Doa. Wa a'udzubika min syarri hadhihi suq, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan pasar ini dan keburukan orang-orang yang ada di pasar ini. Nah, baru tuh dua-duanya kita mendapatkan nilai sebagaimana tadi, mufarridun, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan keberhasilan. Karena apa? Karena dia banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan. Al-mufarridun bitasdidir ra wa tahfifiha. Mufarridun itu ditasdidkan huruf ra-nya dan diringankan. Wal masyhur alladzi qalahu al-jumhur at-tasdid. Jadi menurut pendapat kalangan ulama kalimat mufarridun ra-nya dikasih apa tuh? Tasdid gitu ya. Lanjut, wa'lam anna hadhil ayat al-karimah, ketahuilah bahwasanya ayat-ayat di atas yang bagi ayat tamma bima'rufitiha. Jadi harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ayat-ayat yang sudah diungkap di atas tuh, innal muslimina wal muslimat wazzakirinallah wazzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Ya. Udah Isa. Oh, alhamdulillah. Nih. Jadi wa'lam anna hadhil ayat al-karimah mimma yang bagi ayatama bima'rifatiha.
seyogianya harus diperhatikan ayat yang di atas tuh. Sahibu hadal kitab, lebih-lebih bagi orang yang sudah punya kitab ini. Apalagi udah punya kitab tuh, Pak. Wa qad ikhtalafa bidzalik, dan ulama-ulama itu berbeda pendapat di dalam mendefinisikan ayat ini, mentafsirkan ayat ini. Di antaranya apa? Faqala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Menurut pendapat Imam Abu Hasan Al-Wahidi, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-murad yazkurunallah fi adbaris shalah. Yang dimaksud dengan zikir kepada Allah dilakukan setelah melaksanakan sholat. Ya Pak? Tuh. Makanya orang kalau habis sholat ngapain Pak? Zikir. Berarti salah atau benar tuh? Benar. Jadi ada tuntunannya. Jadi menurut ulama itu kalimat zikir itu diletakkan kapan tuh? Ada yang berzikir setelah dia melaksanakan sholat. Berzikir ketika sholat. Bagaimana lanjutnya? Insya Allah nanti kita lanjut pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya